Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang zaman praaksara. Materi berikutnya yaitu peradaban lembah Sungai Indus. Jadi kalian perhatikan, ini wilayah India. Lembah Sungai Indus itu ada di India bagian barat. Jadi di India nanti ada dua peradaban besar, yaitu Lembah Sungai Indus, India Barat, dan Lembah Sungai Gangga di India Timur. Nah, sekarang kita lihat peradaban Lembah Sungai Indus. Jadi lokasinya di situ ya. Sudah ada tertulis besar yang dilingkari merah itu. Anda perhatikan baik-baik. Nah, Lembah Sungai Indus ini didukung bangsa Dravida. Ya, bangsa Dravida. Atau orang Arya menyebutnya bangsa Anasa. Anda ingat? A. Tidak, nasa, hidung. Artinya orang Dravida itu berhidung pesek. Kemudian peradaban Lembah Sungai Indus ini nanti pusatnya itu di Mohenjo-daro dan Harappa. Itu ada tulisannya tempatnya yang dilingkari merah itu. Ya, Mohenjo-daro di selatan, yang Harappa di utara. Nah, ini tempat penemuan peradaban Lembah Sungai Indus. Yang punya adalah bangsa Dravida. Apa saja hasil peradaban Lembah Sungai Indus itu? Nah, ini salah satu contoh kota Mohenjo-daro atau Harappa yang tertimbun tanah dan ditemukan. Ya. Jadi di sana itu jalannya dibuat lurus. Kemudian di setiap rumah ada MCK. Dan nanti air limbah itu disalurkan ke sungai. Sehingga kebersihan terjamin di sana. Selain itu, peradaban Lembah Sungai Indus, produk yang sangat terkenal yaitu terakota. Ini salah satu bentuk terakota. Terakota itu tanah liat yang dibakar. Mungkin daerah kalian, daerah Mambang, itu banyak terakotanya. Ya. Jadi kalau ada tanah liat yang dibakar itu namanya terakota. Salah satu terakota produk dari Dravida itu adalah gambar atau bentuk gajah atau binatang lah ya. Ini salah satu yang saya ambil yaitu gajah. Nah, kalau gitu orang-orang sana kok membuat peralatan
yang terbuat dari tanah liat yang dibakar berupa gajah atau binatang. Berarti orang-orang sana itu percaya pada binatang. Ayo, tugas kalian ya. Perhatikan baik-baik. Apa istilah percaya pada binatang? Cukup satu kata ya. Jadi kalian tidak terlalu nulis banyak, kalian hanya nulis satu kata saja ya, yang nanti dalam pertemuan kali ini kalian ya wajib memposting ke saya ya. Nah, itulah peradaban lembah Sungai Indus. Nah, bangsa Dravida ini didesak oleh bangsa Arya, yang akhirnya bangsa Dravida sebagian terdesak ke dataran tinggi Dekan, sebagian lain bercampur dengan bangsa Arya, membentuk peradaban baru namanya peradaban lembah Sungai Gangga. Sekarang kita lanjut peradaban lembah Sungai Gangga ya. Ini gambar peradaban lembah Sungai Gangga yang letaknya sekali lagi di India bagian timur ya. Apa sih hasil peradaban lembah Sungai Gangga ini? Peradaban lembah Sungai Gangga ini menghasilkan hasil peradaban yang berkaitan dengan kepercayaan ya, yaitu munculnya agama Hindu dan agama Buddha ya. Saya ulang sekali lagi. Kalau peradaban lembah Sungai Indus dominan ke material ya, buat terakota, buat rumah yang bagus, biarpun ada kepercayaannya sedikit seperti pertanyaan saya tadi. Kalau peradaban lembah Sungai Gangga 100% ke kepercayaan, yaitu berupa agama Hindu dan Buddha. Ya, kita lihat agama Hindu. Tadi sudah saya awali. Ya. Jadi sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, nanti datanglah bangsa Arya, ini dari Eropa, dengan ciri-ciri itu bisa kalian baca sendiri. Mereka masuk ke India, tepatnya ke Mohenjo-daro dan Harappa itu melalui celah Khyber atau Khyber Pass. Akhirnya bertemu dengan bangsa Dravida, sehingga keduanya nanti mendukung peradaban lembah Sungai Gangga itu. Nah, kalau bangsa Dravida percaya pada binatang, maka bangsa Arya ini percaya pada banyak dewa atau politeisme yang lebih dominan pada alam.
sekali lagi, percaya pada alam. Jadi ada dewa matahari, dewa angin, dewa laut, dan seterusnya. Itu kepercayaan bangsa Arya. Agama Hindu ini merupakan perpaduan ya antara kepercayaan Arya yang percaya pada alam dan kepercayaan Dravida yang percaya pada binatang. Sudah, itulah yang jadi satu, namanya agama Hindu itu. Ya, biarpun begitu, ternyata agama Hindu ini ya menganggap mereka itu pendukungnya ini beda, sehingga muncullah kasta ya. Anda saya kira hafal sekali ini ya, yaitu kasta Brahmana ini kelompoknya siapa yang masuk ke situ, Ksatria siapa, Waisak siapa, Sudra siapa, itu saya yakin kalian sudah paham semuanya ya. Nggak saya masukkan pada tugas karena kalian sudah paham ya. Aturan sistem kasta di dalam agama Hindu. Jadi kalau orang menikah itu harus sesama kasta. Tidak boleh berbeda kasta. Ya. Apalagi kasta Brahmana menikah dengan kasta Sudra tidak boleh, ya. Harus satu kasta. Bagaimana kalau mereka ini melanggar? Maka nanti mereka itu outcast, keluar kasta, masuk kasta paria namanya ya. Itu kedudukannya jauh lebih rendah daripada binatang. Nah, sekarang kita lihat agama Hindu yang sudah saya ulangi tadi, yaitu percampuran kepercayaan Arya dan Dravida. Ya, kitab sucinya namanya Weda. Ada Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Itu Anda cari di buku ada itu ya. Baik paket maupun BKS lengkap itu ya. Dewanya nanti terkenal ya, Trimurti, hafal semuanya ya. Dewa apa hafal ya. Dah. Ternyata agama Hindu ini lama-kelamaan mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran agama Hindu. Kita lihat yang pertama. Kaum Brahmana yang punya hak yang luar biasa ya. Ini banyak melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Sehingga mulailah timbul ketidakpercayaan umat Hindu sendiri terhadap kaum Brahmana. Ya. Dan yang kedua, kasta. Ini yang membedakan itu adalah ya keturunan. Ya. Jadi kalau orang tuanya Brahmana ya lanjutnya ya Brahmana semua. Kalau orang tuanya Sudra ya anak cucunya ya Sudra. Ini sehingga orang-orang yang kasta rendah, Sudra katakanlah, ini dengan usaha keras apapun tetap
dia kasta Sudra, ya. Tidak bisa pindah ke kasta Satria, tidak bisa, ya. Inilah yang nanti menjadikan orang-orang Sudra khususnya protes, sehingga menjadikan mereka banyak keluar dari agama Hindu, menjadi salah satu penyebab kemunduran Hindu. Yang ketiga, ada golongan yang mencari jalan sendiri untuk mencapai hidup abadi yang sejati. Jadi untuk mencapai nirwana atau surga itu muncullah golongan baru, ya, tidak terpaku pada Hindu. Golongan inilah yang nanti dipimpin oleh Siddhartha Buddha Gautama, ya, yang memunculkan agama Buddha itu. Sekarang kita lanjut tentang agama Buddha. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang merintis adalah Siddhartha Buddha Gautama. Dia itu adalah putra raja, ya, raja dari kerajaan Kapilawastu, yaitu Raja Sodadana dan Ibu Maya. Ya. Nah, itulah nanti Siddhartha Buddha Gautama ini berusaha untuk, ya, melawan dominasi kaum Brahmana di dalam agama Hindu. Ya, disitulah mungkin di sini sudah terlihat ada tempat-tempat suci, ya. Yang tadi mungkin Siddhartha itu dilahirkan di Taman Lumbini di Kapilawastu. Kemudian Siddhartha bertapa, akhirnya dapat bodhi, ya, penerangan di Bodh Gaya atau dapat wahyu, ya. Ini di Bodh Gaya. Sehingga Siddhartha dikenal seorang yang sudah mendapatkan pencerahan, orang yang dianggap suci, ya. Ya, jadi inilah julukan-julukan Siddhartha, ya, yang sangat populer dengan nama Buddha Gautama, yang berarti orang yang menerima bodhi atau wahyu itu tadi, ya. Jadi sudah ada dua tempat suci yang saya sebut, ya, dicari di buku ada itu, ya. Kemudian agama Buddha atau Siddhartha nanti, ya, setelah dapat bodhi, yaitu menyampaikan atau dakwah pertama kali, yaitu di Benares, ya. Kitab sucinya namanya Tripitaka atau 3 keranjang. Itu sudah lengkap semuanya itu, ya. Kalian tinggal membacanya. Yang bawah itu Abdi Dharma Pitaka, ya. Salah cetak itu Abdi Dharma Pitaka. Sudah, ya.
Ya, jadi inilah peradaban lembah Sungai Indus yang dilanjut ke peradaban lembah Sungai Gangga. Yang mana peradaban lembah Sungai Gangga yang saya sampaikan tadi berupa kepercayaan, yaitu agama Hindu dan Buddha, ini nanti sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia berikutnya. Untuk itulah pertemuan berikutnya yaitu kita bahas tentang penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Sekali lagi pertemuan kali ini sudah bisa saya akhiri. Kalian masih ada waktu setengah jam lebih hanya untuk cari satu kata tadi, ya, cari di buku, ya. Sekali lagi, jangan seperti yang lalu-lalu, ya. Kalian hanya mengandalkan bahasanya Mbah Google. Cari sendiri, pokoknya satu kata, ya, tidak lebih dari satu kata. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.